Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya, di mana Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini, sebaik-baik tempat secara mutlak di muka bumi ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan bermudzakarah, mudarasah, mempelajari kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, membahas masalah-masalah fikih yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan pembahasan kita masih melanjutkan materi ibadah yang paling mulia setelah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu tentang sholat, yang merupakan ibadah yang dihisab pertama kali kelak pada hari kiamat, yang menjadi tolak ukur, barometer dari ibadah-ibadah yang lain. Artinya apabila setelah dihisab seorang hamba sholatnya, jika baik sholatnya, maka akan baik dan mudah hisab dari amal yang lainnya. Dan sebaliknya, wa'iyadzubillah, bila sholatnya buruk, maka akan buruk juga amal yang lainnya. Oleh karena itu, mempelajari sholat sehingga sholat tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan perkara yang sangat urgen sekali bagi setiap muslim. Baik, pembahasan kita sekarang sampai pada masalah tentang adzan. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan, yang pertama beliau menyebutkan pengertian adzan. Apa itu adzan? Adzan yaitu al-i'lam bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusatin. Adzan yaitu pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Dan hukum adzan itu adalah wajib. Kata beliau, wa huwa wajib, hukumnya adalah wajib. Maksudnya wajib kifayah, yang apabila dalam satu tempat sudah ada yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban tersebut, sehingga berubah menjadi afdal dan sunnah. Jika dalam satu tempat, namun jika dalam satu tempat, dalam satu kota, dengan sengaja tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mengumandangkan adzan, padahal telah masuk waktu sholat, maka semuanya berdosa. Dan jika sudah ada yang mengumandangkan
Kemudian berikutnya secara singkat, yang kedua adalah tentang konteks adzan. Tentang konteks adzan. Pembahasan ini cukup panjang, namun secara ringkas, konteks adzan itu yang masyhur dikenal oleh para salafus saleh yang diriwayatkan dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 macam. Ada 3 konteks, ada 3 sifat azan. Ketiga tersebut, yang pertama dikenal dengan azan Kufah, azan yang masyhur dikumandangkan di kota Kufah dahulu. Yang kedua masyhur dengan ungkapan azan Makkah. Yang ketiga azan Madinah. Yang pertama azan Kufah. Azan Kufah itu ada 15 kalimat. 15 kalimat. Dan ini yang masyhur di negeri kita. 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi azan yang ada di tempat kita itu mengikuti azan Kufah. Ini yang pertama. Yang kedua azan Makkah, masyhur dengan nama azan Makkah. Ini masyhur di kalangan para ulama. Azan Makkah. Dan azan Makkah ini ada 19 kalimat. 19 kalimat dengan adanya tarjih atau tarbiyah. Apa itu tarjih? Tarjih yaitu mengulangi 2 kalimat syahadat pada adzan tersebut sebanyak 2 kali, di mana sebelumnya diucapkan dengan lirih oleh muadzin, kemudian dibaca lagi 2 kali, 2 syahadat ini 2 kali dengan keras, sehingga 2 kalimat syahadat dibaca 4 kali 4 kali. 4 kali 4 kali. Yang pertama 2 kali lirik, kemudian dibaca lagi dengan keras 2 kali 2 kali, sehingga ada 19. Ini azan Makkah. Yang ketiga azan Madinah. Azan Madinah ini ada 17 kalimat, yaitu seperti azan Makkah yang jumlahnya 19, hanya saja takbir yang pertama itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Kalau yang ada di Indonesia ikuti adzan Kufah itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Tapi untuk adzan Madinah itu cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini beberapa adzan yang warid sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang masyhur di kalangan para ulama dan terus dimasyhurkan oleh generasi berikutnya sampai zaman kita ini. Hanya saja kita kenal di negeri kita adalah adzan Kufah yang pertama 15 kalimat. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya apabila kita dapatkan adzan-adzan yang seperti tadi itu warid dari Nabi, itu sahih, ya, jangan langsung nembak sesat. Ini yang masuk dari kita. Adapun apabila kita dapatkan selain 3 ini, maka kita tanyakan keabsahannya. Jika ada dalil yang sahih, nah kita ikuti. Tapi jika tidak, maka tentu kita tidak mengikutinya. Apalagi azan yang ada asyhadu anna Ali khalilullah.
Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah kekasih Allah atau ada Habibullah. Dan ada juga yang mengatakan Ali Allah. Ini tidak kita kenal, tidak dikenal dari kalangan Ahlus Sunnah, melainkan kita mendengarnya dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian berikutnya kata beliau, ma yustahabbu lil mu'adzin, yang dianjurkan dan disunahkan bagi muadzin. Ada beberapa hal yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, an yabtaghi bi adanihi wajh Allah. Hendaklah dengan adanya dia mengharap wajah Allah. Kenapa? Adzan adalah ibadah. Dan ibadah syarat diterimanya yang pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah SWT. Dan yang kedua, sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsain. Dianjurkan dia itu suci dari dua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Akan tapi apabila dia azan dan terpaksa azan dalam keadaan tidak suci, adanya tetap sah. Hanya menyelisihi yang lebih afdal, lebih afdal. Yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya dia itu berdiri menghadap kiblat. Muadzin berdiri menghadap kiblat, ini sunnah. Ini sunnah. Hal ini karena muadzin Nabi SAW dahulu, mereka ketika mengumandangkan azan berdiri menghadap kiblat. Berikutnya yang keempat, an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi yaminan inda qawli hayya 'alas shalah. Menolehkan kepala dan lehernya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Wa shimalan inda qawli hayya 'alal falah, dan menoleh atau menghadapkan kepala dan lehernya ke arah kiri ketika melafazkan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, menoleh, menghadapkan kepala dan lehernya, bukan hanya kepalanya aja tapi sekaligus lehernya. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alal falah menghadap ke arah kiri. Kebetulan saya menghadap ke arah timur ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini sunnahnya. Hal ini karena begitulah muadzin Nabi Bilal radhiyallahu anhu, di mana Bilal senantiasa dalam adzannya ketika melafazkan hayya 'alas shalah menghadapkan wajah dan lehernya ke arah kanan, dan ketika hayya 'alal falah menghadapkannya ke arah kiri. Kemudian yang kelima, an yudkhila isba'aihi fi udhunayhi, memasukkan kedua jarinya ke dalam dua telinganya. Ini sunnah juga. Hendaknya waktu itu memasukkan dua jarinya ke dalam dua telinganya. Ini sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Juhaifah. Kata beliau, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yaqul. Aku melihat Bilal mengumandangkan azan. Wa yutbi'u fahu hauna wa hauna. Dan aku memperhatikan lisannya, ya, aku memperhatikan mulut Bilal tersebut. Jadi ini dia yang belajar apa yang dilafazkan, bagaimana caranya, bagaimana sifat azan Bilal. Wa isba'ahu fi udhunain. Kata Abu Juhaifah, kedua jari Bilal ketika azan dimasukkan ke dalam telinganya. Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam,
an yarfa' sautahu binida, mengeraskan suaranya. Hendaknya muadzin mengeraskan suaranya. Maka termasuk dianjurkan jika ada, yaitu dengan pengeras suara. Hal ini karena keutamaan yang sangat besar. Semakin banyak yang mendengar adzannya, maka ini semakin utama bagi muadzinnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Nasa'i dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya kata Nabi, tidaklah mendengar suara dari muadzin, tidak dari kalangan jin, tidak juga dari manusia atau apapun, melainkan dia yang mendengar akan bersaksi, menjadi saksi kelak baginya pada hari kiamat. Jadi menjadi saksi pembela bagi dia, menjadi saksi atas kebaikannya di dunia, termasuk juga adzannya. Ini semakin keras itu semakin baik. Kemudian berikutnya kata beliau, berapa jarak antara adzan dan iqamah? Berapa lama jarak antara adzan dan iqamah? Kam bainal adzan wal iqamah? Berapa jarak waktu antara adzan dan iqamah? Wa yanbaghi al-faslu bainal adzan wal iqamah. Hendaklah dipisah antara adzan dan iqamah biwaqtin, dengan waktu yattasi'u litta'ahhub lis-shalah wa huduriha, dengan waktu yang cukup untuk bersiap-siap menunaikan salat dan dan cukup untuk menghadiri masjidnya. Li'anna al-adzan innama syuri'a ala lihada, karena adzan tak lain disyariatkan untuk ini, yaitu agar para jamaah bisa bersiap-siap dan juga cukup untuk melakukan perjalanan menuju masjid. Makanya diperkirakan, dilihat jamaah yang paling jauh, jamaah yang rutin maksudnya, yang paling jauh cukupnya berapa dan berapa, kemudian apalah diperhatikan. Dan di sini sudah ada waktu nih, ini sudah bagus juga, bagus juga. Selama sudah bisa mencukupi apa yang telah ditetapkan oleh takmir, maka ini sudah mencukupi insyaallah. Kemudian juga apa yang seharusnya dikerjakan antara adzan dan iqamah? Waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu yang sangat berharga. Di antara yang bisa dilakukan oleh seorang muslim setelah adzan dan ketika menunggu salat, menunggu iqamah, yang pertama adalah salat sunnah. Yang pertama adalah salat sunnah. Karena setiap adzan dan iqamah ada salat sunnahnya 2 rakaatnya. Setelah salat sunnah 2 rakaat, di antaranya adalah memperbanyak doa di situ. Sebab doa antara adzan dan iqamah itu adalah doa mustajabah. Dalam hadis yang sahih, ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Tidak ditolak. Oleh karena itu, gunakan, maksimalkan sebaik mungkin waktu yang seperti ini. Ya. Dan kita masih banyak dapatkan di antara kita ada yang menyanyiakan waktu yang berharga ini. Jarang ada waktu mustajabah seperti ini. Ya. Kalau kita perhatikan waktu-waktu mustajabah itu nunggu hujan, waktu hujan, ketika safar. Ini waktu-waktu yang kita tidak bisa leluasa. Di tengah malam tidak ada waktu leluasa. Anda lihat yang paling leluasa yang bisa di antara waktu yang istijabah dikabulkan doa di situ, yaitu antara adzan dan iqamah. Apalagi jika dalam satu masjid itu ditetapkan antara adzan dan iqamah jaraknya sangat panjang. Ini sebenarnya kesempatan yang berharga bagi jamaah untuk
memanfaatkan semaksimal mungkin. Maka manfaatkan waktu yang seperti ini. Berikutnya juga kata beliau, an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Dilarang keluar dari masjid setelah azan, kecuali ada keperluan mendesak. Ya, tidak boleh ya setelah selesai azan keluar masjid, kecuali sesuatu yang mendesak, seperti misalkan wudunya batal, atau haus buang air, atau ada keperluan yang lain. Adapun jika tidak ada keperluan, apalagi hanya untuk ngobrol di luar, maka ini menjadi sunnah, hukumnya makruh, dibenci. Diriwayatkan dari Abi Sa'sa, kata Abi Sa'sa, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abu Hurairah. Pernah dahulu kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Kami duduk bersama Abu Hurairah. Fa'adzana muadzin. Kemudian muadzin mengumandangkan azan dan selesai dari azannya. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus memandangi orang tersebut sampai orang tersebut keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asaba al-Qasim. Sungguh orang ini telah memaksiati Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalau tidak ada keperluan tetap di masjid, sholat sunnah, ya berdoa, perbanyak zikir sampai datang iqamah. Dan juga karena menunggu sholat, setelah sholat pahalanya seperti sholat. Ya, kita datang ke masjid sholat sunnah, kemudian duduknya kita menunggu sholat wajib, menunggu iqamah, itu pahalanya seperti orang yang sholat. Jadi selama kita duduk di situ sama dengan orang yang selama itu juga sholat. Masya Allah. Nah, jangan disia-siakan. Maka seandainya Allah Ta'ala tunjukkan pahalanya langsung, pasti tidak ada yang keluar dari masjid, anteng di masjid. Ya, ini masalah ini. Maka ini rahasia kenapa Allah Ta'ala tidak langsung menampakkan pahalanya. Yaitu sebagai ujian bagi kita, siapa yang benar, siapa yang benar-benar bertakwa, siapa yang memang ibadahnya itu benar-benar dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adzan wal iqamah lil fa'idah. Adzan dan iqamah untuk sholat yang kelewat, untuk sholat yang kelewat. Apakah ada adzan dan iqamah ketika telah terlewat sholatnya? Misalkan ada orang yang harus mengqadha sholatnya, apakah masih disyariatkan adzan dan iqamah? Tentunya adzan dan iqamah bagi dia telah gugur kewajibannya. Namun apakah masih disyariatkan? Kata beliau, man nama an sholatin aw nasiyaha fa innahu yusra' lahu an yu'addina laha wa yuqim. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan sholat sehingga dia harus mengqadhanya, maka sesungguhnya disyariatkan bagi dia adzan untuk sholat tersebut dan juga iqamah, meskipun sholat sendirian. Tapi kalau sekarang nggak usah keras-keras ya, nggak usah keras-keras, sudah lewat waktunya. Adzan untuk diri sendiri aja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dalam kisah tidurnya Nabi dan sahabat-sahabatnya, di mana beliau ketiduran dari sholat fajar dalam safarnya. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal, kemudian Bilal pun mengumandangkan adzan dan iqamah. Dan ini matahari sudah tinggi, matahari sudah meninggi, baru semuanya bangun dari tidur. Maka Nabi mintakan Bilal, kemudian Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah, lalu mereka semuanya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian bagaimana jika sholat yang harus diqadhanya itu ada beberapa sholat? Bagaimana cara adzan dan iqamahnya? Kata beliau, fa in ta'addadatil fawaid adzana adzanan wahidan wa aqama li kulli shalah. Apabila sholat yang kelewat ketinggalan itu ada beberapa sholat, maka adzannya satu kali dan
iqamahnya untuk setiap sholat. Iqamahnya untuk setiap sholat. Adanya cukup sekali saja. Kemudian iqamah sholat selesai, iqamah lagi sholat yang berikutnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan adzan. Kemudian berikutnya kata beliau syurutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Apa itu syarat? Syarat yaitu sesuatu yang jika tidak ada maka tidak ada salat atau tidak sah salat. Bagian di luar ibadah yang jika tidak ada maka ibadah tidak ada. Maka ini menunjukkan pentingnya syarat yang harus diwujudkan pada setiap ibadah. Berarti syarat, kalau disebutkan ini adalah syarat sholat, jika ini tidak ada maka sholat tidak sah. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui bahwasannya waktu sholat telah masuk. Mengetahui bahwasannya waktu sholat telah masuk. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka kerjakanlah sholat pada waktunya, sehingga orang yang sholat sebelum masuk waktunya maka sholatnya tidak sah, sebagaimana orang yang mengerjakan sholat setelah habis waktunya. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah dan dia diancam dengan dosa. Dia diancam dengan dosa. Namun apabila ada yang mengerjakan sholat di luar waktunya sebelum masuk waktunya, karena tidak sengaja, karena tidak tahu, atau mengira sudah masuk ternyata tidak masuk, maka sholatnya dihitung nafilah. Sholatnya dihitung nafilah, dihitung sholat sunnah, dan dia tidak berdosa. Namun dia harus mengulangi lagi. Ada orang sholat zuhur, mengira waktunya sudah sholat Allah. Setelah sholat baru dengar adzannya. Oh, beradzan. Nah, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Dan sholat yang tadi dia kerjakan dihitung sholat sunnah, dihitung sunnah. Dan dia wajib mengulangi sholat yaitu untuk sholat zuhur. Karena sholat yang dikerjakan tadi bukan sholat zuhur, karena dikerjakan sebelum waktunya. Wallahu ta'ala. Yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini. Yang kedua, suci dari dua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Yang ketiga, taharatus shaub wal badan alladhi yusalla fihi. Sucinya tempat dan badan dan pakaian yang digunakan untuk salat. Yang digunakan untuk salat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjid." Jika di antara kalian mendatangi masjid untuk melaksanakan salat, falyuqallib na'alaihi wal yadur fihima. Maka yang pertama dilihat adalah lihatlah sandalnya. Lihatlah sandalnya, bolak-balik saya lihat apakah ada najisnya. Fa in ra'a khabasan falyamsahu bil ardi. Apabila dia melihat ada najis di situ, maka gosok-gosokkanlah dengan tanah, summa yusalli fihima. Kemudian salat dan gunakan sandal tersebut. Ini jika masjidnya jika boleh salat dengan menggunakan sandal di masjid tersebut. Ini kisahnya ada di zaman Nabi, di mana salatnya boleh membawa sandal. Nah, di sahihnya di sini Nabi memerintahkan apa?
Faedah tambahan. Man shalla wa alaihi najasah. Barang siapa yang mengerjakan sholat dan padanya terdapat najis, la yadri biha, terdapat najis dan dia tidak mengetahui tentang adanya najis tersebut, fa sholatuhu shahihatun wa la i'adata alaih, maka sholatnya sah dan dia tidak perlu mengulanginya. Najis yang ada tersebut tidak dia ketahui kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Wa in alima biha asna sholat, dan apabila seandainya dia mengetahuinya di tengah-tengah sholat, dia ingat, oh iya, Bapak ingat, dia melihat ada najis, misalkan ada najis. Fa in amkanuhu izalatuha, maka kalau bisa dia harus menghilangkannya. Beliau masih contoh di sini, biarkan fi na'li aw fi saubin za'id ala ma yasturul awrat azalaha wa tamma salatuhu. Seperti misalkan najis tersebut ada pada sandalnya, kalau dia pakai sandal atau sepatu, atau pada pakaian luarnya, misalkan dia pakai selendang, ya ada najis tersebut, atau yang lainnya yang tidak menutup aurat, seperti topiah misalkan peci atau jam tangan, misalkan kena jam tangannya menjatuh dari atap, maka kata beliau hendaknya dia melepas pakaian tersebut dan melanjutkan sholatnya. Jadi sholatnya tetap sah, dia tetap melanjutkan sholatnya. Wa in lam yumkin izalatuha shalla wa la i'adata alaih. Namun jika tidak bisa dihilangkan, namun jika tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dilepas pakaian tersebut, maka dia tidak perlu mengulanginya. Dilanjutkan, tidak perlu dibuka, tidak perlu mengulanginya. Misalkan najis tersebut terjatuh pada apa? Pada pakaian sarung gitu misalkan ya, kalau dilepas kelihatan auratnya, atau baju pakai jubah misalkan, pakai jubah panjang kena bajunya, kalau dibuka tentunya kelihatan auratnya, maka ini sudah ma'fu insyaallah, tidak perlu dia melepas pakaiannya dan tetap melanjutkan sholatnya. Ini jika dia mengetahuinya sebelum sholat. Beda dengan orang yang lupa, dia tahu pakaiannya najis, sebelumnya dia tahu pakaian najis, tapi karena lupa dia pakai untuk sholat. Kemudian dia baru ingat setelah selesai, oh iya pakaian saya najis, maka dia mengulanginya. Kenapa? Karena memang pakaiannya najis dari awal. Sementara yang kedua ini najisnya kan di tengah-tengah. Awalnya dia pakainya dalam keadaan suci. Allah Ta'ala. Yang keempat, di antara syarat sah salat yaitu satrul aurat, menutup aurat. Liqaulihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat atau tawaf dan yang lainnya. Perhatikan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan para ulama, di sini Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya adalah tutuplah aurat kalian ketika pergi ke masjid untuk sholat atau tawaf atau sa'i juga. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menutup aurat dengan kalimat zina. Zina itu artinya perhiasan, menunjukkan ini adalah adab ketika kita mau sholat, yaitu bukan hanya sekedar menutup aurat, namun ambillah dari pakaian kita, ya, dari pakaian yang selain juga menutup aurat, juga kita harus perhatikan kebersihannya, keindahannya, juga kelayakannya. Jadi bukan hanya sekedar menutup aurat. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh para ulama.
laki-laki, kata beliau di sini, ma baina surrati wa rubbatihi. Aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lututnya, paha ya. Paha ke atas sampai sebelum pusar. Nabi SAW bersabda, ma baina surra wa rubba aurat. Antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Dan paha termasuk aurat. Dalam riwayat yang lain, ya pernah Nabi SAW berjalan bersama Ali, ya, dan ketika itu Ali tersingkap pahanya dan Nabi mengatakan, "Ghatti fakhidaka fa innal fakhida." Tutup pahamu, sesungguhnya paha itu adalah aurat. Itu adalah aurat. Dan aurat itu harus ditutup di dalam sholat ataupun di luar sholat, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Memang ada beberapa perbedaan tentang aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Hanya saja ini aurat yang seperti ini adalah aurat yang sama kewajiban ditutupnya baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun aurat wanita, kata beliau, wal mar'atu kulluha auratun illa wajhuha wa kaffaiha fi shalah. Adapun wanita maka seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya di dalam salat. Laki-laki memang auratnya itu adalah antara pusar sampai lutut. Hanya saja seandainya dia memang mau tidak ada kain atau tidak ada pakaian kecuali satu saja, maka untuk sholat dia harus menutup kedua pundaknya, tetap harus menutup kedua pundaknya. Misalkan ada sarung, adanya hanya sarung satu, lumayan panjang, maka untuk menggunakan sarung tersebut dalam sholat bukan hanya sekedar pakai dari bawah dari tengah ke bawah, tidak, namun harus ditarik ke atas, ditalikan ke pundak, tarik ke bawah. Itu kalau pakainya cuma satu potong, nggak ada lagi. Misalkan, ya. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi sabil wahid laisa ala aqiqaihi syai'un. Tidak boleh di antara kalian mengerjakan salat sementara di atas pundaknya tidak ada kain apapun. Tidak ada kain apapun. Misalkan ada yang cuma celana saja, yang lain motor, mungkin yang lain sebagainya, nggak ada lagi, celana saja. Maka pakai celana tersebut, kita cari kain untuk menutupi pundak kita. Kemudian sholat dengan pakaian seperti itu tidak mengapa. Namun kalau tentunya ada pakaian yang lain, ya, yang lebih layak, lebih pas, tentunya itu yang lebih afdal. Karena Allah Ta'ala tadi memerintahkan kita yang hendak mengerjakan sholat itu untuk menutup aurat dengan kalimat zinah. Gunakan perhiasan, pakaian yang baik. Maka itu yang paling afdal. Yang kelima, istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah. Afan kelewat tadi tentang masalah aurat. Tentang masalah itu aurat. Misalkan ada orang yang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat tersingkap auratnya. Maka yang pertama dia lakukan adalah segera menutupnya. Apabila dia segera menutupnya, memegangnya dan melanjutkan sholatnya, maka sah sholatnya, tidak mengapa ditutup. Ya, Allahu Akbar. Tengah sholat dia langsung melihat ternyata ada yang robek, ya, maka harus segera ditutup, dipegang dan boleh melanjutkan sholatnya. Adapun jika dibiarkan akan batal sholatnya. Dan apabila tersingkapnya aurat tersebut tidak diketahui kecuali setelah selesai sholat, seperti ada orang sholat, Allahu Akbar, selesai, setelah salam
baru dia lihat ternyata sarungnya atau celananya bolong, gitu ya, pas di tempat aurat di paha misalkan, Maka jika itu bolongnya besar, sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi lagi. Tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat tanpa menutup auratnya. Ya. Bedakan tadi antara orang yang mengetahui tengah-tengah sholatnya kemudian megangnya, segera dipegangnya, nggak dibiarkan, maka bisa. Yang tidak sah tadi dibiarkan atau diketahui telah sholat, baru diketahui. Berarti selama dia sholat tidak menutup aurat, maka dia ambil pakaian yang lain dan mengulangi sholatnya tersebut karena sholatnya tidak sah. Berikutnya yang nomor 5 di antara syarat sah sholat yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila shalah fa asbighil wudu' tsumma istaqbil al-qiblah." Jika kalian hendak melaksanakan salat, maka sempurnakan wudu dan kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini syarat sah salat juga menghadap ke arah kiblat. Orang yang menghadap ke arah kiblat itu ada 2. Yang pertama bisa melihat zatnya Ka'bah. Yang pertama yang kita maksudnya kiblat di Ka'bah. Dikatakan kiblat karena orang-orang yang sholat pandangannya mengarah kepada dia. Yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Orang yang sholat itu ada 2. Yang pertama bisa melihat zatnya Ka'bah tersebut. Maka bagi orang ini wajib menghadap persis kepada Ka'bah tersebut. Wajib. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihatnya, seperti orang yang ada seperti kita yang ada di Indonesia, tidak bisa melihatnya. Maka bagi kita yang tidak bisa melihatnya, yaitu menghadap ke arah kiblat tersebut. Kalau kita di Indonesia arah kiblat di barat, maka antara utara dan selatan itu adalah kiblat kita. Arah utara dan selatan adalah kiblat kita. Jika seandainya kita ketika sholat agak serong-serong sedikit tidak pas, sah sholatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Hadapkan wajahmu ke syatrul masjidil haram. Dan syatrul itu maksudnya arah masjid haram. Bukan suruh menghadap ke masjid haram, tapi arah masjidil. Kalau Masjidil Haram di antaranya ada di barat, maka antara utara dan selatan, utara dan selatan adalah Ka'bah kita. Jadi nyerong sedikit, maksud saya labas, boleh. Dan itu yang kita tuntut. Kemudian bagaimana dengan orang yang dia tidak tahu arah kiblat? Ya, orang asing di satu tempat, bingung. Tidak tahu arah kiblat di mana dia mau sholat. Maka yang harus dia lakukan adalah yang pertama bertanya kepada orang sekitar di situ. Kemudian ikuti petunjuk orang yang ditanya tersebut, orang di situ. Meskipun dia nggak yakin, menurut saya perasaan di barat di sana. Tapi saya nggak yakin, dan bertanya ke orang di situ. Mana Pak? Arah kiblat mana? Sana. Meskipun kita tetap hati kita itu, perasaan kita kiblat itu di sana, maka kita tetap mengikuti orang yang ada di sana. Oh, kiblat sana juga sudah tahu. Itu yang utama. Yang kedua, bagaimana apabila sudah nanya atau dia tidak ada orang di sana yang dapat menunjukkan mana kiblat? Gak ada nih. Nyampe ke satu tempat tengah malam, gak ada orang sama sekali. Nah, maka kewajiban dia, maka bagi dia boleh, atau begini, maka bagi dia yaitu sholat sesuai dengan keyakinannya. Di mana kiblat, di mana arah kiblat bagi saya ya. Bismillah. Maka untuk orang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadapkan, maka di situ kalian telah menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa? Bagi orang yang bingung tidak mendapatkan arah kiblat. Kemudian yang keenam adalah niat. Yang keenam adalah niat. Sebagian ulama memasukkan pada syarat, sebagian yang lain memasukkan kepada rukun. Baik. Berikutnya beliau menyebutkan pembahasan baru. Kata beliau sifatus shalah, tata cara salat. Penulis di sini menyebutkan tata cara salat dengan dua kali. Yang pertama disebutkan secara global, kemudian dijelaskan lagi secara rinci. Pertama beliau sebutkan secara umum tata cara salat dari takbir sampai salam, dan semuanya adalah berlandaskan dengan hadis yang sahih. Sebelum saya baca, perlu kita ketahui bahwasanya masalah salat ini adalah masalah yang khilafiyah di sana sangat banyak sekali dan masyhur, sangat masyhur sekali. Maka selama itu ada landasannya, maka boleh dikerjakan dan landasannya sahih. Karena memang sholat itu adalah bagian-bagiannya itu banyak yang sifatnya itu tanawwu, bermacam-macam, banyak caranya. Maka selama itu diajarkan oleh Nabi, maka itu betul. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, insya Allah semuanya ada dalil yang sahih. Meskipun menyelisihi yang lain, meskipun menyelisihi yang lain, insya Allah ini benar. Insya Allah ini berdasarkan dalil yang sahih, dan saya meyakininya. Insya Allah. Kata beliau di sini, sifatus shalah, tata cara salat, yaitu tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah idza qama ila shalah istaqbala al-Ka'bah qa'iman qariban min as-sutrah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menunaikan salat, pertama yang beliau lakukan adalah beliau menghadap kiblat, berdiri mendekat dari sutra. Dan sutra sudah kita bahas lalu ya, akan sutra. Summa kana yastaftihu shalah biqaulihi Allahu Akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tidak ada bacaan apapun sebelum itu. Sebagian ulama mengatakan baca bismillah. Dibaca bismillah karena Nabi SAW mengatakan kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap urusan yang penting tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka terputus barokahnya. Maka sebagian ulama mengatakan baca bismillah kemudian Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau bersamaan dengan takbiratul ihram ini mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Summa yad'ul yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dada. Ya, Allahu Akbar. Pertama, tentang ucapan takbir ketika mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram itu ada tiga cara. Yang pertama, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Atau bersamaan, dan ini yang paling afdal. Allahu Akbar bersamaan. Dengan gerakan disamakan bareng. Yang ketiga, gerakan dulu baru takbirnya. Allahu Akbar. Dan ini yang dilakukan oleh imam kita dari sholat subuh ya. Dan ini sahih semuanya ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini juga ada minimal ada tiga
cara yang diajarkan oleh Rasul. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang pertama yaitu telapak tangan kanan itu berada di atas telapak kaki kiri, telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Pada 3 bagian dari tangan kiri. Telapak tangan, pergelangan sama lengan. Ini telapak kanan. Sekian. Telapak tangan kanan di atas telapak, pergelangan dan lengan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Ya. Cukup. Tidak ada yang keempat. Saya ini telah cukup ya kayak gini. Enggak ada. Cukup yang ketiga saja, 3 aja. Enggak atau ya. Di mana? Di atas dada. Tengah pas, Pak. Enggak ada yang miring seperti ini. Allah Ta'ala. Enggak tahu ada, enggak pernah saya dapatkan yang seperti ini. Dan posisinya di dada. Bukan di bawah pusar atau di leher. Sebagian saya lihat yang seperti ini enggak. Dada. Di dada. Dada ya. Dan di atas pusar sudah bisa disebut dada. Enggak apa-apa, agak ke bawah sedikit masih. Tapi yang paling pas ya, paling pas itu pas di atas perut, apalagi perutnya nggak mungkin dikit ya, ditenangin. Bisa disandalkan ini. Teman, Allah Ta'ala. Ayo kita lanjutkan. Summa yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian menghadapkan pandangannya ke tanah. Dan yaitu ke tempat sujud. Pandangannya di hadapan situ. Dari awal setelah takbir sampai salam, kecuali ketika tasahud. Tepatnya ketika mengangkat telunjuk, maka ketika itu pandangan menghadap telunjuk. Ya, itu. Pandangan ke tempat sujud dari setelah takbir sampai salam, kecuali ketika tasahud maka pandangan menghadap ke telunjuk. Nah, lirik aja ya, Pak ya, nggak usah deket begini. Apa itu begini? Ayo, jadi dilihat aja. Nanti insya Allah ada dalilnya setelah disebutkan secara global, secara rinci nanti. Baik. Thumma yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawiyah. Kemudian setelah itu beliau memulai bacaan dengan membaca doa-doa istiftah yang bermacam-macam. Ya, doa istiftah itu banyak redaksinya. Semua selama itu sesuai dengan Nabi kita gunakan. Nanti insya Allah apa saja bacaannya. Kalau kita kan yang paling singkat apa? Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling pendek. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ini juga ini konteks lain ya. Ini dua yang harus dipisah, jangan disatukan. Sunnahnya itu yang tadi atau harus pilih yang satu tadi atau inni wajjahtu. Beda lagi. Atau yang lain di mana? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Banyak juga, ada juga insyaallah nanti lebih rinci lagi, insyaallah. Itu maksudnya di sini. Bacaan setelah itu adalah membaca doa istiftah. Summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Setelah membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa juga lebih lengkap a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Lebih lengkap lagi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafasihi wa nafasihi. Ada 3 ya saudara baca. Nah, lebih afdal. Insyaallah nanti lebih rinci lagi. Summa yaqra bi bismillahirrahmanirrahim wa la yajhar. Membaca ta'awudz tadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib pada rakaat pertama dan sunnah pada rakaat berikutnya. Kenapa wajib? Kata para ulama, karena kita mau membaca ayat Al-Quran, baca Al-Quran.
Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada rakaat pertama itu wajib. Ada pada rakaat berikutnya itu hanya sunnah saja. Kenapa? Karena sudah dibaca pada sebelumnya pada rakaat pertama. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengeraskannya. Ini sunnahnya. Yaitu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengeraskan. Itu imam. Imam tidak mengeraskannya. Tsumma yaqra al-Fatihah wa yaqra ayatan-ayatan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lah kenapa bukan masuk bismillah ya? Tentang surat Al-Fatihah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah itu masuk Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan bismillah tidak masuk Al-Fatihah. Namun dia itu sebagaimana surat-surat yang lain, pemula dari setiap surat. Kan juga ada di surat Al-Baqarah, ada juga di surat ya An-Nisa dan seterusnya. Jadi pemisah antara surat. Nah, dan saya lihat mu'alim di sini mengarang kita lebih condong bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan masalah ini masalah yang luas, masalah yang luas sekali. Dan pendapat ini kuat. Kalau kita lihat ayat Al-Quran itu dari ayat-ayat itu mempunyai kelebihan-kelebihan, keindahan-keindahan. Di antaranya potongan ayat-ayatnya itu sama. Kalau pendek sekian, sudah pendek sekian terus. Dan kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, semua potongannya pendek-pendek kecuali ayat yang terakhir yang ada di mushaf kita, yang kita kenal. Oleh karena itu ulama yang menyebutkan berpendapat bahwasanya bismillah bukan Al-Fatihah, maka ayat terakhir yang panjang itu 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Potongannya pas, panjangnya pas. Ala kulli hal, antara yang pertama dan yang kedua, baik yang berpendapat bismillah masuk Al-Fatihah atau bismillah bukan Al-Fatihah, menurut saya tetap kita harus membacanya. Bagaimanapun juga wajib dibaca sebelum Al-Fatihah. Bismillah itu wajib dibaca sebelum Al-Fatihah. Seandainya masuk bagian dari ayat, bagian dari surat, ya udah tetap wajib karena bagian dari surat. Karena harus baca Al-Fatihah. Yang kedua, seandainya pun bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetap wajib dibaca. Kenapa? Karena kita mau memulai satu surat. Setelah membaca bismillah dan membaca Al-Fatihah, maka membaca Al-Fatihah tersebut beliau membacanya yaqta'uha ayatan-ayatan. Beliau memutusnya setiap ayat, yaitu setiap ayat berhenti. Ini sunnahnya. Setiap ayat itu berhenti, ini sunnahnya. Dijelaskan karena ketika itu kita benar-benar sedang berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, seorang yang sholat ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi. Ketika kita bilang segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah Ta'ala menjawab ketika itu. Setelah itu, hambaku memujiku. Kemudian setelah kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala membalas lagi asna alayya abdi. Hambaku mengulang lagi pujiannya kepadaku. Subhanallah. Siapa yang berfungsi pada kita? Rabbul Alamin. Allah langsung penguasa alam semesta. Maka siapa yang seperti ini? Maliki yaumiddin. Setelah itu Allah Ta'ala membalas kita. Kata Allah Ta'ala, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Hambaku mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka setelah itu hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu minta tolong. Maka Allah menjawab, hada baini wa baina abdi
wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini antara aku dan hambaku. Benar. Maksudnya di sini kita kan ketika bilang iyyaka na'budu, kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita bilang iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita butuh pertolongan kepada Allah. Ini maksudnya, makanya Allah Ta'ala menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian setelah itu kita minta lagi kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Maka dan seterusnya Allah Ta'ala bilang, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, maka untuk hambaku apa yang dia minta. Maka sapi banyak berbeda. Coba kita bayangkan saja, sekarang kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan presiden memang belum tentu kita bisa berkomunikasi langsung. Tapi orang mukmin siapapun dia bisa berkomunikasi dengan penguasa alam semesta. Subhanallah. Maka dia sapi yang seperti dia. Maka hendaknya dibaca apa? Per ayat berhenti, per ayat berhenti. Fa idza taha min al-Fatihah qala amin. Setelah selesai baca Al-Fatihah membaca amin, baik imam ataupun makmum. Wa yajhar wa yamuddu biha sautaha. Dikeraskan dan dipanjangkan bacaannya. Dan panjangnya di sini tentu saja tidak keluar dari hukum-hukum tajwid. Walaqallin, gimana baca? Amin, amin. A-nya 2 harokat karena dia mad tabi'i. Minnya mad apa? Minnya mad apa? Mad alif disukun. Maka hukumnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi boleh amin, panjangnya sama antara a sama min, sama-sama 2 harokat. Boleh amin, 4 harokat minnya. Boleh 6 amin. Tapi tidak boleh amin. Awasan makanya ini yang banyak. Summa yaqra'u ba'dal Fatihah suratan ghairaha wa kana yutiluha ahyanan wa yaksiruha ahyanan. Kemudian dia membaca setelah Al-Fatihah satu surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Kadang-kadang memilih surat yang panjang, kadang-kadang memilih yang pendek, ya. Kadang memilih yang pendek. Baik. Di dalam setelah baca Al-Fatihah membaca surat, boleh panjang, boleh pendek. Artinya sesekali panjang, sekali pendek. Dan bagi imam, panjang dan pendeknya itu hendaknya dia melihat makmumnya. Dia melihat makmumnya. Maksudnya di sini, jika makmumnya mengharuskan dia tidak memanjangkan bacaannya, maka jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Misalkan ada yang punya keperluan dan punya hajat, atau di antaranya ada yang lemah, ada yang tua, jangan panjang-panjang. Namun jika tidak ada udzur, maka yang afdal adalah dipanjangkan, khususnya pada salat Isya dan pada subuh dan salat subuh. Atau salat maghrib kadang-kadang. Salat maghrib kadang-kadang. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Waktu sangat singkat sekali. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Dan pertemuan yang lalu saya nggak hadir, saya mohon maaf. Dan pertemuan yang datang saya izin lagi ini. Insya Allah saya mau umroh. Insya Allah. Mudah-mudahan ya doanya mudah-mudahan dilancarkan dan diterima insya Allah. Amin amin. Baik. Sebelum saya tutup mungkin ada yang kurang jelas atau ditanyakan silakan. Ya enggak Pak. Mana nih? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz.
azan belum selesai, kita ada keperluan besar, kita sholat dulu. Terus jam 12 selesai, gimana? Terus yang kedua itu waktu ada azan, kita sholat sunnah di masjid, gimana? Baik. Yang pertama, ini ada seseorang mau sholat. Oh, ada keperluan. Ketika azan, waktu azan berarti waktu sudah masuk. Masuk waktu sholat, namun yang itu sholat berjamaah kemudian. Sholat sendirian. Maka yang afdal hendaknya dia sholat berjamaah. Namun apabila memang tidak memungkinkan, dia harus berangkat keperluan, mungkin ketinggalan kereta dan sebagainya, maka apa sholat sah, dia sah, sholatnya sah. Karena kalau sudah azan sudah masuk waktu sholat, sudah azan berarti sudah masuk waktu sholat, berarti sholatnya insya Allah sah, bukan dikerjakan di luar. Kemudian yang kedua, dalam waktu tidak ada keperluan di masjid, azan bisa kita sholat. Oh, ketika azan kalau sholat tadi ya. Bagaimana sholat ketika masih ada sholat sunnah masih ada? Kita datang ke masjid, pas azan dikumandangkan, sedang dikumandangkan azan. Nah, apakah kita mengerjakan sholat atau menunggu azan gitu maksudnya ya? Yang pertama, yang paling afdal bagi dia adalah menunggu azan dulu, kemudian sholat. Kenapa? Karena ada keutamaan bagi orang yang mendengar azan dan menjawab azan, kemudian bersolawat setelah azan kepada Nabi dan membaca dzikir, doa setelah azan. Kemudian sholat. Toh dengan begitu dia dapat azan, dapat juga sholat sunnah, Makanya kalau dia memang nyampe ke masjid sudah dikumandangkan azan, sedang berlangsung azan, sebaiknya dia diam, nunggu sampai selesai azan. Itu yang pertama. Beda kalau dia di tengah-tengah azan, kemudian di tengah-tengah sholat kemudian azan, maka dilanjutkan sholatnya, jangan dibatalkan. Oh, salah alam insyaallah. Pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dalam sholat itu kan ada yang melakukan sholat atau menjalankan sholat. Itu apa namanya? Yang kedua itu bagaimana kita bisa sholat khusyuk. Antara mendirikan sholat dan melakukan sholat, saya kira itu hanya istilah saja. Mungkin yang dimaksud pas yang sampai masuk tentang kekhusyuan sholat. Khusyuk dalam sholat itu ibarat roh dalam jasad. Artinya sholat tanpa khusyuk itu seperti mayat, ya, seperti mayat, kurang lebih seperti mayat, nggak ada manfaatnya. Nah, makanya khusyuk itu penting. Bagaimana agar sholat itu khusyuk? Agar sholat kita khusyuk, yang pertama tentunya kita harus mengikhlaskan sholat tersebut lillahi ta'ala. Kita harus tahu dari awal bahwasanya saya sholat ini karena Allah yang pertama, bukan ingin dipuji atau bukan dikatakan orang yang alim, rajin, bukan. Yang kedua, belajar, yaitu dengan kita mempelajari dan memahami tata cara sholat yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, harus dipahami bahwasanya sholat ini adalah rukun sholat atau isi sholat cuma dua. Ini yang kita pahami. Apa itu? Yang pertama adalah penyanjungan, yang kedua adalah penghinaan. Penyanjungan yaitu penyanjungan kepada Allah, penghinaan yaitu perendahan yaitu perendahan terhadap diri orang yang sholat tersebut. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar dari awal, ini isinya sudah dua itu, yaitu penyanjungan kepada Allah, kita mengatakan Allah Maha Besar. Yang kedua, kita merendahkan diri kita, karena ketika kita bertakbir, kita angkat tangan kita, kemudian kita bersendekap dan duduk. Ini posisi yang sangat hina. Maka Ibnu Katsir mengatakan
Posisi ini adalah posisi hina, paling hina yang dilakukan oleh pengemis ketika dia minta-minta di pintu rumah orang. Posisi seperti ini. Makanya sebagaimana posisi kita hina, hati kita juga harus hina di hadapan Allah. Jangan takabur, jangan sombong. Posisi kita hina dalam hati kita, Masya Allah saya bisa sholat dibandingkan orang itu tidak bisa sholat. Saya lebih baik daripada orang ini. Alhamdulillah sholat saya sudah sesuai dengan sunnah. Sholatnya, ya, kita hina posisi badan kita, anggota badan kita juga, batin kita juga harus hina. Yang terakhir, mungkin diantaranya juga yang lebih penting adalah pahami arti atau lafaz-lafaz dalam sholat. Kita harus berusaha memahami lafaz-lafaz dalam sholat, karena isinya itu akan membuat kita khusyuk. Karena orang itu tidak bisa menyesuaikan apa yang dia katakan jika dia tidak paham apa itu yang dia ucapkan, apa yang dia ucapkan. Saya sering berbicara sama murid baru yang belajar bahasa Arab. Saya bilang, Masya Allah, anta khoto. Maksudnya kamu salah, tapi saya gini. Saya bilang, ini ketika kita tidak paham apa yang kita ucapkan, jadi tidak bisa menghayati apa yang kita ucapkan. Anta khoto, Masya Allah, kata dia. Kamu salah, Masya Allah. Itu dia maksudnya. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua belajar yang benar, sholat yang benar. Yang ketiga, pahami bahwa sholat itu adalah pengagungan dan perendahan. Yang ketiga, pahami kandungan dari sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan kalau orangnya dari pusat sampai itu. Nah sekarang kalau bau seperti orang haji kan kelihatan separuh, kan terus biasanya saya itu aja pakai sarung aja udah cukup. Bagaimana penjelasan? Pakai sarung saja. Sarung aja. Tanpa ditutupi. Enggak, dari sini aja. Oh iya, siapa itu? Misalnya tadi di pusat. Siapa itu? Orangnya. Ya. Kalau ada orang sholat hanya pakai satu helai kain dan yang ditutupi dari tengah ke bawah, maka ini kurang. Karena Nabi memerintahkan apa? Agar menutup dua pundaknya. Orang yang tawaf itu dia memang memakai kain di atas sebelahnya. Itu ketika tawaf. Namun ketika sholat harus dipasang. Begini, harus dipasang, harus menutup kedua pundaknya baru dia sholat. Itu hanya tawaf aja, dilingkarkan ditutup kepada satu aja. Sebenarnya satunya terbuka, ya satu bahunya terbuka. Itu ketika tawaf. Ada beda ketika sholat. Ketika sholat maka kain tersebut diangkat, ditutupkan di seluruh pundaknya sehingga dua pundaknya harus tertutup. Nabi jelas tadi mengatakan, la yusalli ahadukum laisa ala katifaihi say'. Janganlah kalian sholat sementara di atas pundaknya tidak ada kain yang menutupnya. Jadi harus tertutup. Dan ini mungkin kita jarang di sini ya. Kita orang Indonesia jarang mendapatkan, tapi saya dapatkan. Saya dulu kuliah punya teman anak Filipina. Filipina itu miskin, orang kaum muslim miskin. Makannya mie aja, murah meriah. Dia itu ingat anak. Dia itu kalau kan ada sebagian masuk siang Pak, sekamar sama saya. Dia itu kalau pagi tidur dia, bangunnya jam 10. Anak tanya kenapa sih kok biasa seperti ini? Apa biasa atau bukan? Kenapa? Karena biasanya makannya sekali saja. Takut kalau pagi itu lapar dia makan nanti bikin miskin dia. Nah, saya sering dapatkan mereka itu kalau sholat di kamar. Dia itu cuma pakai trennya diangkat. Akhirnya, anak pinjam sejadah. Anak kira sejadahnya mau dipakai begini, ternyata ditaruh di sini ya. Terus sholat dia. Oh benar ya katanya. Ternyata
dipraktekkan juga. Awalnya saya mendengar hadis ini kayak, siapa sih yang ngomong beginian, kata bilang gitu. Emangnya ada zaman sekarang? Ternyata saya dapatkan teman saya sendiri. Ya soalnya pakai training saja, nggak pakai baju, pinjam sejadah saya, kemudian taruh di pundak, sholat ya. Dan ini sah, Allah Taala alam bisawab. Kemudian tadi ada yang tanya, Pak, sebelum keluar, tentang waktu sholat Isra. Kapan waktu sholat Isra? Awal waktu sholat Isra itu adalah awal waktu duha. Sampai kapan? Sampai kapanpun selama itu masih masuk waktu duha. Selama kita berdiam diri di masjid, meskipun itu jam 8 kita diamnya, maka masih ada waktu sholat Isra untuk kita sebelum kita keluar dari masjid. Jadi nggak harus pas waktu. Saya lihat dari sebagian keluar itu untuk mengerjakan sholat Isra, mungkin begitu ya, karena waktunya dikira gitu ya, keluar gitu. Enggak. Selama kita duduk di masjid, maka panjang waktunya sholat buat kita, yaitu waktunya sholat duha. Gugurnya apabila kita keluar masjid tanpa ada wudu, baru gugur sholat tersebut. Jadi nggak gugur sholat Isra tersebut meskipun sampai jam 9 selama kita di masjid berdiam di sana beribadah, berzikir, pengajian ya. Mungkin ini tambahan ya dari saya, sedikit tambahan dari saya untuk perlu kita ketahui biar nggak buyar kayak tadi saya. Mau kemana pulang enggak, ini tapi saya sholat duduk. Jadi perlu dipahami seperti ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadza ma aqulu lakum, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha